Philadelphia, Pennsylvania, the former undisputed middleweight champion of the world, the reigning and defending light heavyweight champion of the world, Bernard, the Executioner Hopkins. Predikat Bernard Hopkins sebagai salah seorang petinju terhebat sepanjang masa tentu tidak perlu diragukan lagi. Petinju yang berjuluk The Executioner ini adalah juara tak terbantahkan pertama sejak dimulainya era 4 sabuk dan berhasil memenangkan berbagai gelar juara selama 28 tahun karir tinju profesionalnya, baik di divisi kelas menengah ataupun divisi kelas berat ringan. Itulah sebabnya ia tercatat sebagai salah seorang petinju tersukses dalam 3 dekade terakhir. Namun terlepas dari karir bertinju yang cukup panjang serta segudang prestasi gemilang, ada satu fakta menarik di balik kesuksesan seorang Hopkins yang jarang diketahui orang, yakni mayoritas tidak diunggulkan atau hampir selalu diremehkan dalam setiap pertandingan perebutan gelar juara yang dilakoninya. Bagaimana sih ceritanya dan mengapa Hopkins hampir tidak pernah diunggulkan dalam beberapa pertarungan penting yang dijalaninya? Inilah yang akan kami bahas pada edisi kali ini. Tetapi sebelum kami masuk pada pembahasan, pastikan dulu Anda telah menekan tombol like dan subscribe, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak akan ketinggalan dengan update informasi dari PTD Channel. Pertarungan pertama Bernard Hopkins dalam posisi yang tidak diunggulkan atau berstatus sebagai underdog adalah saat ia berhadapan dengan petinju asal Ekuador, Segundo Machado, dalam perebutan gelar IBF kelas menengah yang kosong pada tanggal 17 Desember 1994. Saat itu, Hopkins yang berstatus sebagai juara USBA kelas menengah dengan catatan pertarungan 26-2 dengan 19 kemenangan KO. Sementara Segundo Machado yang berstatus sebagai juara IBF Intercontinental kelas menengah memiliki catatan pertarungan 22 dengan 11 kemenangan KO. Jika melihat catatan pertarungan keduanya, seharusnya Hopkins lebih diunggulkan ketimbang Machado karena unggul dalam hal pengalaman bertarung serta rasio kemenangan KO. Namun karena latar belakang Hopkins sebagai petinju didikan penjara serta usia yang lebih tua dari Machado membuatnya tidak diunggulkan dalam pertarungan tersebut. Apalagi Hopkins sudah pernah gagal memenangkan gelar IBF kelas menengah pada saat percobaan pertamanya menghadapi Roy Jones Jr. pada tanggal 22 Mei 1993. Faktor lain yang membuat Machado lebih diunggulkan ketimbang Hopkins yakni statusnya sebagai petinju tuan rumah, karena laga ini sendiri digelar di Ekuador. Namun, walaupun tidak diunggulkan, Hopkins berhasil menahan imbang Machado dalam laga tersebut. Dan 5 bulan berselang, Hopkins berhasil membungkam keraguan semua pihak akan kemampuannya setelah berhasil memukul KO Machado di ronde ke-7 pada pertemuan kedua mereka pada tanggal 29 April 1995. Kali kedua Hopkins dalam posisi yang tidak diunggulkan, yakni ketika ia berhadapan dengan petinju asal Puerto Rico, Felix Tito Trinidad, pada tanggal 29 September 2001. Saat itu, Hopkins yang berstatus sebagai juara WBC dan IBF kelas menengah berhadapan dengan Tito Trinidad yang berstatus sebagai juara WBA Super kelas menengah. Tito yang saat itu belum terkalahkan dalam 40 pertarungan tinju profesionalnya dengan 33 kemenangan KO, belum genap setahun memutuskan naik ke kelas menengah setelah sebelumnya sukses merajai kelas welter dan kelas welter super. Di kelas welter dan kelas welter super, ia berhasil mengalahkan sejumlah petinju hebat, mulai dari Hector Camacho, Bernard Whitaker, Oscar De La Hoya, hingga Fernando Vargas. Selain itu, dalam percobaan pertamanya di kelas menengah, ia berhasil menang KO di ronde kelima atas William Jopi dan berhasil memenangkan gelar WBA Super kelas menengah.
Dengan usia yang baru menginjak 22 tahun, tentu sangat wajar jika Tito Trinidad jauh lebih diunggulkan ketimbang Hopkins yang ketika itu sudah berusia 36 tahun 257 hari. Namun, walaupun tidak diunggulkan, Hopkins lagi-lagi berhasil membungkam pihak-pihak yang meragukan kemampuannya setelah tampil dominan dalam laga yang digelar di Madison Square Garden tersebut. Tak hanya itu, Hopkins juga berhasil memukul KO Trinidad di pertengahan ronde ke-12 yang membuatnya menyandang gelar WBC, WBA Super, IBF, dan Daring kelas menengah. Dan untuk kali ketiga Hopkins dalam posisi yang tidak diunggulkan, yakni ketika ia berhadapan dengan Golden Boy, Oscar De La Hoya, pada tanggal 18 September 2004 dalam perebutan gelar juara tak terbantahkan kelas menengah. Saat itu, Hopkins yang sudah berusia 39 tahun berstatus sebagai pemegang gelar WBC, WBA Super, IBF, dan Daring kelas menengah berhadapan dengan Golden Boy yang baru berusia 28 tahun dan memegang sabuk gelar WBO kelas menengah. Dalam laga ini, Hopkins lagi-lagi tidak diunggulkan, padahal sebelumnya ia sudah 4 kali mempertahankan gelar WBC, WBA Super, IBF, dan Daring kelas menengah sejak ia memenangkan gelar tersebut dari Tito Trinidad pada tanggal 29 September 2001. Sementara Golden Boy setahun sebelumnya baru saja kehilangan gelar WBA, WBC, IBA, dan Daring kelas menengah ringan usai kalah angka atas Sean Mosley pada tanggal 13 September 2003. Selain itu, ia juga baru sekali bertarung di kelas menengah dan hanya mencatatkan kemenangan angka atas Felix Strong untuk mengklaim gelar WBO kelas menengah. Dan akhirnya, Hopkins berhasil membuktikan jika dirinya adalah petinju terbaik kelas menengah setelah berhasil memukul KO Golden Boy di ronde ke-9. And still, the universally recognized, undisputed middleweight champion of the world, the pride of Philadelphia, Bernard, the Executioner Hopkins. Pada tahun 2006, Hopkins melakukan langkah kontroversial dengan memutuskan untuk naik ke divisi kelas berat ringan usai menderita 2 kekalahan beruntun dari Jermaine Taylor yang membuatnya kehilangan gelar juara tak terbantahkan kelas menengah. Keputusan Hopkins ini dianggap gila ketika itu, mengingat usianya sudah menginjak 41 tahun. Sejak saat itu, hampir seluruh pertarungan yang dijalani Hopkins selalu berstatus sebagai non-unggulan. Namun, Hopkins lagi-lagi berhasil memupus keraguan dari semua pihak setelah di laga perdananya ia berhasil memenangkan gelar IBO dan Daring kelas berat ringan usai menang angka atas Antonio Tarver pada tanggal 10 Juni 2006. Sayang, di pertarungan ketiganya, Hopkins menderita kekalahan dari Joe Calzaghe yang membuatnya harus kehilangan gelar Daring kelas berat ringan. Pada tanggal 18 Desember 2010, Hopkins yang saat itu sudah berusia 45 tahun 337 hari lagi-lagi mengejutkan para pecinta dan pengamat tinju setelah ia berani menantang pemegang gelar WBC dan Daring kelas berat ringan, Jean Pascal, yang ketika itu baru berusia 28 tahun. Dalam laga yang digelar di Quebec, Kanada ini, pertarungan keduanya berakhir imbang. Namun pada pertemuan kedua mereka, yakni pada tanggal 21 Mei 2011, Hopkins berhasil menang angka dan mengklaim gelar WBC dan Daring kelas berat ringan di usia 46 tahun 126 hari. Sayangnya, Hopkins hanya mampu mempertahankan gelarnya tersebut sebanyak 1 kali dan harus merelakan gelarnya tersebut direbut oleh Chad Dawson setelah kalah angka mutlak pada pertemuan kedua mereka pada tanggal 28 April 2012. Your winner by majority decision and new Ring Magazine WBC
champion of the world. Ну что я могу сказать, друзья? По-моему, в этом углу и сами не ожидали. Usai kehilangan gelar WBC dan daring kelas berat ringan, Hopkins mencoba peruntungan dengan menantang pemegang gelar IBF kelas berat ringan, Tavares Claude, pada tanggal 9 Maret 2013. Keputusan Hopkins ini terbilang nekat, mengingat Tavares Claude yang saat itu baru berusia 31 tahun belum terkalahkan dalam 24 pertarungan tinju profesionalnya. Sementara Hopkins sendiri sudah berusia 48 tahun 53 hari. Namun Hopkins lagi-lagi berhasil memupus keraguan publik setelah berhasil memenangkan pertarungan lewat kemenangan angka dan mengklaim gelar IBF kelas berat ringan. Hopkins berhasil mempertahankan gelarnya tersebut sebanyak 2 kali, termasuk kemenangannya atas juara WBA Super kelas berat ringan, Igor Smirnov, pada tanggal 19 April 2014 yang membuatnya berhasil menyandang gelar WBA Super dan IBF kelas berat ringan di usia 49 tahun 94 hari, sekaligus menjadikannya sebagai juara tertua sepanjang sejarah tinju. Sayangnya, gelar tersebut hanya bertahan 7 bulan dalam genggamannya setelah ia kalah angka atas Sergei Kovalev pada tanggal 8 November 2014. Pada tanggal 17 Desember 2016, Bernard Hopkins kembali membuat kejutan setelah ia memutuskan untuk kembali bertarung di usianya yang sudah menginjak 51 tahun 337 hari. Kali ini, ia nekat menantang pemegang gelar WBC internasional kelas berat ringan, Joe Smith Jr. yang baru berusia 27 tahun. Namun untuk kali ini, Hopkins akhirnya kena getahnya. Ia dibuat tak berkutik oleh Joe Smith Jr. hingga akhirnya ia menyerah di ronde ke-8 usai terlempar keluar ring setelah mendapatkan pukulan bertubi-tubi dari Joe Smith Jr. Akhirnya, ia pun menyadari jika waktunya di ring tinju telah selesai. Usai laga tersebut, Hopkins menyatakan resmi gantung sarung tinju. Sepanjang karirnya, Hopkins bertarung sebanyak 67 kali. Ia memenangkan pertarungan sebanyak 55 kali dengan 32 kemenangan KO. Ia menderita kekalahan sebanyak 8 kali, imbang 2 kali, dan 2 pertarungan lainnya berakhir no contest. Begitulah cerita Bernard Hopkins, petinju hebat yang jarang diunggulkan dalam pertarungan tinju profesionalnya. Semua tidak lepas dari latar belakangnya sebagai petinju hasil didikan penjara, serta usianya sudah masuk kategori tua bagi seorang petinju. Namun Hopkins selalu berhasil menghapus segala keraguan lewat kemenangan yang meyakinkan dan membuktikan jika usia bukanlah halangan bagi siapapun yang ingin berprestasi di dunia tinju. Salam pecinta tinju dunia.